Gitu. Mungkin aku pertanyaan ini mungkin karena aku kebetulan bawa wayang. Dan ini sama-sama Bima dan sama-sama Bima tokoh Werkudara di dalam wayang. Dani orang yang sangat suka seni rupa. Album-albumnya Queen itu ditata rapi banget. Ibu-ibu kalah rapinya. Satu-satu. Anak-anaknya lebih dekat sama mungkin yang nyebokin juga Dani. Lebih dekat. Nah, aku nanya, ini sama-sama Bima. Dani suka yang mana? Ini. Ini. Ya, iya betul. Ketika dia belum mengurai rambutnya, ketika dia belum menggelung rambutnya, dia urakan begini. Ini yang dipilih. Ini sampai kapanpun Dani akan seperti ini berarti. Iya. Urakan. Iya. Oke. Menjelaskan. Jelaskan. Ya ini memang ini periode Bima ketika dia sudah bertemu Dewa Ruci. Jadi dia minta digelung. Sudah ini sebelum ketemu itu. Dan pada saat bertarung dengan Dewa Ruci begini. Iya, saat bertarung dengan naga. Jadi lebih urakan, lebih ya ini rambutnya. Jadi saya kira penjara Cipinang itu akan mengakhiri hidupmu. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Oke. Tapi kalau dari sisi pewayangan, sosok Dani ini seperti siapa, Mbak? Seperti Bima. malah kalau ada Wisang Soalnya Geni. kalau di Dewa kan lagunya Arjuna tuh. Enggak. Bukan ya? Anaknya Arjuna justru. Wisang Geni. Siapa? Ini Wisang Geni. Ini tokoh Wisang Geni. Ini aku bikin sendiri dan itu bikin versiku. Tokoh yang Kresna aja takut karena ngomongnya pinter banget. Gitu. Kalau menurutku bukan. Kesaktiannya aneh. Kesaktiannya aneh. Menurutku Dani ini Wisang Geni. Ini anaknya Arjuna dari anaknya Dewa Api, dari Dewi Dirsanala. Salah satu sifat yang sangat mirip dari tokoh dan sosok ini apa, Mbak Tejo? Dia kalau sudah punya kebenaran, dia nggak takut ngomong sama Kresna aja dilabrak. Tapi kecuali hanya satu yang dia takut, Semar. Mungkin kalau di sini Gus Faiz mungkin. Jangan takut sama Gus Faiz, takut sama. Emang iya. Sebelum kita ngobrol lagi dengan Mas Dani, aku mau kasih tunjuk beberapa foto. Nah, tolong dikomentarin 3 kata tentang foto yang akan aku kasih lihat ini ya. Nah, 3 kata. Kalau yang foto yang pertama 3 kata. Nah, ini foto yang pertama 3 kata. Cantik, bersuara merdu. Suara merdu. Merdu terus 3. Energik, positif ya. Itu kan aslinya begitu. Bolehlah berkontroversi, konflik, tapi ternyata baik juga komennya Mas Dani. Oh. Nah, sekarang memilih Sintayong atau Patrick Kluivert. Patrick. Kenapa Mas alasannya? Ya karena saya kalau bola itu saya lebih ke Eropa. Nah, sekarang apa yang ada di benak Mas Dani? Di benak Mas Dani melihat foto-foto ini. Foto yang pertama di benak ya, tidak ada batasan kalimatnya. Nih, di benak Mas Dani. Idola politik nomor 1. Idola politik nomor 1. Oke, Soeharto. Kalau ini di benak Mas Dani. Tenang. Ya. Oke. Kalau ini? Raja Jawa. Oh, wow. Oke, tepuk tangan buat Mas Dani. Tapi nggak ada fotonya di sini. Iya, Mas Dani. Siapa bilang ya? Belum tahu nih, Dia belum tahu. Tunggu dulu. Soeharto ada, Soekarno ada. Itulah, bicara soal Raja SBY juga Jawa. ada. Iya, Prabowo ada. Nggak ada juga. Nah, bicara soal Raja Jawa, di rumah Mas Dani ini banyak sekali foto-foto raja, begitu. Apa sih maknanya bagi seorang Ahmad Dhani? Sebenarnya begini, saya itu terinspirasi ketika saya melakukan trip ke mana itu, ke Turki. Kalau sempat ke Turki ya, begitu masuk airport, masuk kemana aja, banyak banget foto sultannya gitu loh. Di situ saya sadar ternyata kita ini nggak terlalu menghargai para sultan beneran ya. Bukan Sultan Pondok Indah, bukan Sultan Andara. Ini mereka ini kan sultan semua nih. Jadi sebenarnya tadi kalimatnya salah. Ini sultan karena kerajaannya Islam. Karena mereka ini raja di Kesultanan Islam. Kalau raja itu Hayam Wuruk itu raja. Di sini nggak ada fotonya Hayam Wuruk. Terus misalnya Kertanegara itu raja. Kalau ini sultan.
Jadi saya terinspirasi ketika saya melakukan trip ke Turki. Orang Turki itu banyak benar menghargai sultan gitu loh. Sultan-sultan yang tahun 1800, 1700. Itu terimpartasi dengan kehidupan pribadi nggak? Karena kau melihat dewa atau mungkin kostum-kostum Mas Dhani itu kan seolah-olah kayak sultan raja gitu vibe-nya. Pengen dilihat sebagai sultan juga. Sebenarnya begini, salah satu faktornya juga saya penggemar barang tua. Jadi ini kan rata-rata kan barang tua, bukan foto baru. Conte itu kan, Conte ini rata-rata kamu lihat figuranya pasti kan tua-tua. Kebetulan saya penggemar barang tua dan sesuai dengan dengan satu keinginan saya untuk mengkoleksi barang tua, yaitu lukisan-lukisan tua Raja Jawa, Kesultanan Jawa, Sultan Jawa, dan ya termasuk yang Pak Karno di situ kan itu kan tua. Kenapa nggak majang SBY, kenapa nggak majang Jokowi? Karena belum ada yang tua fotonya atau lukisannya. Gitu. Jadi harus berapa tahun dulu? Ya minimal 30 tahun lah, minimal tuh 30 tahun minimal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.